Jumpa kembali dengan Bisa Pajak. Sobat pijak yang masih bingung mengenai apa itu pajak DTP, silakan untuk mengikuti video ini sampai selesai, karena saya akan menjelaskan secara detail insentif pajak apa sih yang dapat DTP. Peraturan Menteri Keuangan yang memuat peraturan ini ada 4. Yang pertama, PMK nomor 23, kedua, PMK nomor 44, ketiga, PMK nomor 86, dan yang keempat, PMK nomor 110. PMK nomor 23 dan 44 sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan sekarang saya mau membahas PMK selanjutnya adalah PMK nomor 86 garing PMK.03 garing 2020. Aturan ini terbit untuk menggantikan aturan sebelumnya. Saya akan menjelaskan secara detail pajak-pajak apa saja yang mendapat tunjangan pajak ditanggung pemerintah atau DTP. Yang pertama yang saya akan bahas adalah insentif PPh pasal 21. Perubahan yang paling terlihat dalam PMK 86 terkait insentif PPh pasal 21 adalah adanya penambahan jangka waktu insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. Di PMK 44, jangka waktu yang diberikan masa April sampai dengan September 2020. Di PMK 86, jangka waktu yang diberikan masa April sampai dengan Desember 2020. Ada penambahan 3 bulan. Selanjutnya, dalam PMK 86 terdapat ketentuan baru yang belum diatur dalam PMK PM44, yaitu kewajiban pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP untuk wajib pajak berstatus pusat yang memiliki cabang dilakukan oleh wajib pajak berstatus pusat. Insentif selanjutnya adalah insentif PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Sama seperti insentif PPh pasal 21 DTP, insentif PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah atau PPh final UMKM DTP juga diperpanjang hingga masa pajak Desember 2020. Di PMK 44, jangka waktu yang diberikan masa April sampai dengan September 2020. Di PMK 86, jangka waktu yang diberikan masa April sampai dengan Desember 2020. Ada penambahan juga 3 bulan. Terdapat ketentuan baru dalam PMK 86 yang menyatakan penyampaian laporan realisasi bagi wajib pajak yang belum memiliki surat keterangan dapat diperlakukan sebagai pengajuan. Surat keterangan yang dimaksud adalah surat keterangan untuk mendapatkan insentif PPh final UMKM DTP. Terhadap wajib pajak tersebut, selanjutnya dapat diterbitkan surat keterangan sepanjang memenuhi persyaratan untuk memperoleh surat keterangan. Insentif berikutnya adalah insentif PPh pasal 22 impor. Insentif PPh pasal 22 impor juga berlaku hingga masa pajak Desember 2020. Di PMK 44, jangka waktu yang diberikan masa April sampai dengan September 2020. Dan di PMK 86, jangka waktu yang diberikan masa April sampai dengan Desember 2020. Ada penambahan 3 bulan. Terdapat ketentuan baru dalam PMK 86 2020 yang menyatakan penyampaian laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor yang sebelumnya wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap 3 bulan. Dalam PMK 86, aturan tersebut berubah. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap 1 bulan sekali, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Insentif berikutnya yang ditanggung pemerintah adalah insentif angsuran PPh pasal 25. Sama seperti insentif yang telah disebutkan di atas,
Dalam PMK 86, insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% juga ditambah durasinya yang berlaku hingga masa pajak Desember 2020. Di PMK 44, jangka waktu yang diberikan masa April sampai dengan September 2020, dan di PMK 86, jangka waktu yang diberikan masa April sampai dengan Desember 2020. Ada penambahan 3 bulan. Selain itu, jika sebelumnya wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh pasal 25 setiap 3 bulan, dalam PMK 86, aturan tersebut berubah juga. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh pasal 25 setiap 1 bulan sekali, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Insentif yang lainnya adalah insentif PPN. Restitusi PPN dipercepat. Untuk insentif PPN berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP beresiko rendah, perubahan yang diatur dalam PMK 86 adalah mengenai jangka waktu pemanfaatannya. Di PMK 44, jangka waktu yang diberikan masa April sampai dengan September 2020. Dan di PMK 86, jangka waktu yang diberikan masa April sampai dengan Desember 2020. Dalam aturan sebelumnya, SPT masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi SPT masa PPN, termasuk pembetulan SPT masa PPN, berlaku untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020. PMK 86, SPT masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi SPT masa PPN, termasuk pembetulan SPT masa PPN, berlaku untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021. Ketentuan peralihannya adalah pada saat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK 03/2020 di mana mulai berlaku. Yang pertama, pemberi kerja atau wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 dan atau permohonan surat keterangan bebas PPh pasal 22 impor dan atau surat keterangan berdasarkan PMK nomor 23 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona dan atau PMK nomor 44 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona, tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan dan atau permohonan berdasarkan peraturan menteri. Ketentuan peralihan yang kedua, pemberi kerja atau wajib pajak yang telah disetujui untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final ditanggung pemerintah, pembebasan PPh pasal 22 impor, pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 dan atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona dan atau PMK Nomor 44 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak virus corona tetap dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut sampai dengan masa pajak Desember 2020. Ketentuan peralihan yang ketiga, penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor dan atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak April 2020 sampai dengan Juni 2020 bagi wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi virus corona. Ketentuan peralihan yang keempat,
Surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan PMK nomor 44 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi virus corona dinyatakan tetap berlaku untuk pelaksanaan ketentuan PMK yang mengatur pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Bagaimana Sobat Bijak? Apakah sekarang sudah lebih memahami mengenai pajak ditanggung pemerintah? Silakan untuk mengikuti terus video-video bijak berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.